Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat seluruh warga masyarakat Kabupaten Indramayu, pada hari ini Selasa 28 April tahun 2020, kami dari Gugus Tugas Percepatan Pengendalian COVID-19 Kabupaten Indramayu akan melaporkan perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Indramayu. Yang pertama yaitu adanya 2 kasus yang terkonfirmasi positif yang kami terima kemarin hari Senin 27 April 2020 sekitar jam 16.15 waktu Indonesia bagian Barat dari Labkesda Provinsi Jawa Barat. Yang pertama adalah Nyonya T, umur 60 tahun dari Gabus Wetan. Kronologis pasien masuk ke Rumah Sakit Umum Daerah M. Masinton Patrol pada tanggal 19 April 2020 pukul 10.15 waktu Indonesia bagian Barat. Datang ke UGD dengan penurunan kesadaran, kemudian disertai sesak berat. Kemudian pasien tersebut dikonsulkan ke dokter Dini spesialis paru dengan diagnosa stroke hemoragik dengan diferensial diagnosa atau diagnosa banding yaitu pneumonia bakterialis. Berdasarkan anamnesa, pasien tersebut adalah merupakan pasien dalam pengawasan dan dengannya dilakukan pemeriksaan rapid test dengan hasil negatif dan dilakukan rawat isolasi. Kemudian pasien meninggal tanggal 20 April tahun 2020 jam 5.30 dini hari dengan diagnosa suspek stroke hemoragik dengan pneumonia bakterialis, diferensial diagnosa COVID-19. Pasien tersebut dilakukan swab untuk pemeriksaan RT-PCR dan telah dilakukan pemakaman terhadap pasien tersebut dengan SOP COVID-19. Dari hasil tracing maupun tracking yang kita dapatkan dari teman-teman puskesmas bahwa pasien itu sebelumnya kontak dengan anak dan menantunya yang pulang dari Jakarta. Kemudian yang kedua adalah Tuan SA, umur 35 tahun dari Balongan. Pasien tersebut atau orang tersebut sejak seminggu yang lalu merasakan demam atau meriang tapi tidak ada gejala fisik lainnya. Beliau adalah seorang perawat di UGD RSUD Indramayu dan sampai saat ini kondisi beliau masih baik dan kemarin beliau masih jaga dan baru keluar hasilnya pada jam 16.15 dan dinyatakan positif. Dan kemudian kami koordinasi dan meminta advis kepada dokter penanggung jawab dan advis dari dokter spesialis penanggung jawabnya untuk dilakukan isolasi ke ruang isolasi RSUD Kabupaten Indramayu dan telah dilakukan isolasi terhadap orang tersebut atau teman kami tersebut di ruang isolasi RSUD Kabupaten Indramayu. Dan selanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan swab terhadap keluarga yang akan melakukan terhadap istri dan kedua anaknya disertai dengan asisten rumah tangga, dan juga kami sedang melakukan tracing maupun tracking di teman-teman di baik itu tim medis maupun para medis di RSUD Kabupaten Indramayu. Dan kami laporkan juga terkait perkembangan kondisi pasien yang sebelumnya yang masih dirawat di isolasi RSUD Kabupaten Indramayu berkat doa dan semuanya dari seluruh masyarakat Kabupaten Indramayu. Pasien tersebut sampai sekarang kondisinya alhamdulillah dalam keadaan baik. Tapi kepulangannya masih menunggu hasil konfirmasi lab yang sudah kami kirim tanggal 17 April 2020. Dari hasil tersebut, maka kami dari Gugus Tugas Kabupaten Indramayu mengambil kebijakan untuk mengasramakan mulai hari ini teman-teman medis dan para medis RSUD Indramayu untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi mereka untuk mereka di asrama, dan kami sediakan hotel yang sekarang saya berada di sini yaitu di Hotel Dwi Perkasa, dan akan kami jamin untuk makan dan minumnya juga untuk kebutuhannya sehari-hari selama mereka di asrama, termasuk transport pulang pergi dari dan menuju ke rumah sakit. Kemudian juga akan kami laporkan perkembangan ODP per 27 April 2020 kemarin, yaitu ODP ada 666 orang dan PDP 76 pasien. Dari kasus di atas, maka kami dari Gugus Tugas Kabupaten Indramayu memohon masyarakat agar belajar dari kejadian yang ada bahwa harus diwaspadai adanya karier, yaitu orang yang tanpa gejala tapi sudah membawa virus, tapi karena kekebalannya baik, maka virus itu belum atau tidak muncul gejala pada orang tersebut, tapi penularannya, potensi penularannya sangat tinggi. Untuk itu juga dimohon kepada masyarakat yang saudaranya ada di daerah lain seperti
daerah-daerah transmisi lokal menurut Kementerian Kesehatan seperti Jakarta, Bandung atau yang lainnya yang sudah masuk daerah transmisi lokal untuk jangan pulang. Bertemu dengan keluarga itu penting, tapi yang terpenting pada saat ini untuk tidak pulang, karena jangan sampai saudara kita yang mudik itu membawa virus dan menjadi sumber penularan bagi keluarganya di kampung halaman. Untuk itu kami menghimbau untuk tetap melakukan cuci tangan, aja mendi-mendi, menang rumah baik, kemudian menjaga jarak dan nganggo masker. Mohon untuk himbauan ini ditaati, dan sampai sekarang kami masih melihat baik itu dari gugus tugas Kabupaten Indramayu melalui teman-teman dari aparat TNI Polri masih melihat adanya kerumunan massa ya, yang kita sebut ngabuburit, yang merupakan suatu hal yang tidak perlu untuk menghindari terjadinya penularan COVID-19 ini. Terakhir, saya atas nama masyarakat, gugus tugas, dan secara pribadi mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya terhadap tim medis dan para medis yang sudah bekerja dengan baik selama ini. You are the real hero. Demikian dapat kita sampaikan. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari wabah ini. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.